Ya, ini ramai, padahal mungkin ini hanya sebagai wacana saja, belum ada aturannya. Tapi udah rame, udah simpang rame itu. siur. Kalau misalnya lihat di medsos itu udah rame banget lah gitu. Orang jadi berpikir saya harus bayar sekian gitu. Apalagi ketika ada angka 12 juta ya. Angka 12 juta itu katanya satu isu bisa lain lagi bayar itu. iuran BPJS Kesehatan sampai 12 juta per bulan. Nah, itu artinya besaran iuran yang dibayarkan untuk layanan BPJS 12 juta atau berdasarkan besaran gaji 12 juta nih? Nanti kita akan klarifikasi langsung. Ya, kalau misalnya hal ini ya. Bayaran per bulan 12 juta, gajinya berapa? Nah, siapa tahu kan Bayu gajinya 150 juta per bulan. Amin, amin, amin. Seluruh Indonesia, amin ya Allah. Gitu. Oke, kalau gitu sudah hadir di samping kami pemirsa, ini sudah hadir bersama kami ada Prof. Dr. Ali Gufron Mukti, Direktur Utama BPJS Kesehatan. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Gufron. Selamat pagi Mbak Maria, terima kasih, senang bertemu Mas Bayu juga. Alhamdulillah. Terima juga kasih Mas Timbul. waktunya. Oke, dan juga sudah hadir ada Mas Timbul Siregar, BPJS Ya, Watch. terima Selamat kasih. pagi. Selamat pagi Mbak Maria, Mas Bayu, Pak Prof. Ali Gufron. Siap, Saya langsung ke Prof aja ya. Prof, siap. jadi sebenarnya gimana sih Prof sekarang itu tahapannya apa? Sudah mulai diberlakukan Juli katanya nih, atau saat ini itu tahapannya seperti apa untuk penghapusan? Jadi memang sekarang ini masih satu bentuk rapat-rapat untuk formulasi ya. Jadi belum merupakan sebuah kebijakan. Oh. Sehingga kalau diupayakan Juli itu untuk uji coba begitu. Baru diuji wacana coba. berarti ini ya, Pak, ya? Sekarang baru wacana, tapi karena belum ada satu keputusan bulatnya ya. Tetapi yang sudah ingin dijalankan adalah uji coba dulu. Jadi Juli uji coba, tetapi memang kata-kata penghapusan itu yang menjadi persoalan ya. Dan juga kata-kata 12 juta iuran itu bukan begitu maksudnya. Maksudnya yang sekarang ini kalau disampaikan bahwa 5% dari gaji, sekarang itu sudah seperti itu. Cuma dibatasi ya, jadi 4% dibayari oleh pemberi kerja, 1% oleh pekerja. Betul. Nah, maksimum gajinya meskipun gajinya 100 juta, dihitung 12 juta begitu loh. Oh, gaji maksimalnya. Gaji maksimalnya. Oke. Sehingga orang yang gajinya 100 juta sama orang yang gajinya 11 juta, ya hampir sama sekarang ini begitu. Oke, nah kalau misalnya bicara soal gini, soal prinsip keadilannya aja Prof gitu ya. Iya. Lahirnya wacana ini minimal kan Iya. sudah mau akan diuji cobakan Juli gitu ya. Iya. Nah, prinsip keadilannya di mana gitu? Kalau misalnya memang tadinya kelas 1, kelas 2, kelas 3 ada, sekarang akhirnya digantikan dengan standar Nah, Latina kita standar itu. ingin harus definisi standar itu meningkatkan mutu. Jadi adalah standarisasi kelas ya. Jadi artinya kelas sekarang nggak ada standar, itu standarnya itu kalau kelas 3 seperti ini, kelas 2 seperti ini, kelas 1 seperti ini, kayak gitu. Minimum tuh kalau yang katakanlah teman-teman DJSN itu 12 kriteria ya. Nah itu kita coba uji cobakan, rumah sakit siap nggak, lebih mutunya lebih bagus, begitu. Oh, jadi arti ini sebenarnya bukan kemudian penurunan mutu pelayanan, tapi justru peningkatan. Memang dulu di BPJS itu kan defisit. Bagaimana untuk nutupi defisit ya? Nah, lalu dipikirkanlah jalan keluar. Nah, itu dengan kelas standar. Nah, akhirnya sekarang ini BPJS pertama kali dalam sejarah ya, net atau aset netonya itu positif. Jadi nggak perlu lagi gitu. Maka yang perlu adalah peningkatan mutu sehingga kelas standar ini adalah standar mutu agar bisa lebih bermutu begitu. Oke, nah yang banyak juga di soal begitu ya sama netizen gitu ya Prof ya gitu. Saya baca gitu. Nah, kalau misalnya iuran saya sama ayah berbeda karena gaji saya sama ayah misalnya berbeda gitu. Tapi kan banyak juga yang berpikir kalau gaji saya iuran saya lebih besar kok saya mutu pelayanan standarnya sama ayah begitu. Hanya ada satu kelas kan, Prof? Nah itu yang dipersoalkan, apa benar ada hanya satu kelas? Nah jadi benar nggak Prof? Dan saya nggak tahu, ya. Karena itu kan masih di dalam proses dan DPR sudah rapat 2 kali ya RDP itu untuk secara jelas mendesak ya pihak-pihak, saya tidak usah sebutkan, untuk bersepakat tentang definisinya, tentang kriterianya, tentang pentahapannya, tentang uji cobanya, itu sudah jelas. Nah, Prof sebentar, kalau Iya. memang ini kemudian baru dikatakan wacana, kemudian Prof sendiri selaku Direktur Utama belum mengetahui betul detailnya, tapi sudah akan diuji cobakan bulan Juli. Uji coba kan ya nanti dilihat, dinilai gitu tuh. Uji coba itu untuk yang kelas 3 ya, bukan yang kelas 2, bukan Jadi yang bentuk kelas uji 1. cobanya seperti apa, Prof? Ya kira-kira
memenuhi standar kriteria kira-kira 9 atau 12 kriteria, dia punya oksigen tidak di ruangannya, kemudian bagaimana partisi atau kelambunya itu ya. Kemarin saya barusan ini belum sampai 24 jam ngecek sebuah rumah sakit di Jawa Tengah. Partisinya itu seperti yang diinginkan teman-teman itu, mentok ya di plafon. Waduh apa? AC-nya terhalang sehingga ya dia di sini nggak kena AC. Nggak kepanasan, ya, protes ya. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa mesti harus mentok? Kan itu banyak bisa ada bakteri di situ, AC-nya juga terhalang. Lah, bener nggak? Gitu. Hingga hal-hal detail semacam itu. Jadi artinya uji coba ini adalah uji coba bagi segi teknis pelayanan medisnya ya, bukan dari segi iurannya ya. Betul. Kalau saya mau lebih bagus, yang diperlukan itu adalah standardized guideline. Jadi standar tata kelola medis sehingga tidak dibedakan. Kalau kita maunya tidak dibedakan antara kelas 1, kelas 2, kelas 3, seperti itu. Jadi itu standar guideline ini yang harus dikembangkan. Saya lihat di Jawa Tengah kemarin sudah mulai ke sana ya, tapi belum nasional, belum punya itu. Saya langsung ke Pak Timbul. Konsep ini atau wacana ini adil nggak? Ya, jadi memang kalau kita bicara kelas standar, itu kan diamanatkan pasal 23 ayat 4 Undang-Undang SJSN. Nah, diturunkan lagi dalam Perpres 64 tahun 2020 pasal 54A, 54B. Nah, tidak hanya KRIS sekarang misalnya, ada juga kebutuhan dasar kesehatan. Jadi KDK dan KRIS. Nah, sekarang kita bicara KRIS. Nah, memang harus didefinisikan sebenarnya kelas standar yang dalam Undang-Undang 40 SJSN dan Perpres 64 itu, kelas standar itu apakah 1, 2, dan 3? Apakah hanya 1? Ya, waktu 1 Januari 2014 berlakunya program JKN, ya memang kelas standar itu ada 3. Nah, sekarang pertanyaannya harus didefinisikan betul apa yang dikatakan Pak Dirut. Kelas standar itu apakah kelas 1, kelas 2, kelas 3 yang distandarkan, atau kelas standar itu hanya satu kelas? Kalau yang sekarang ini kan arahnya kan kelas 1 kelas. Ya kan, yang 4 tempat tidur, semuanya sama. Nah, persoalannya kan nanti ya banyak, bagaimana dengan iuran? Kalau nanti kelasnya cuma 1, kelas serta mandiri yang 1 bayar 150.000, kelas 2 100.000, kelas 3 35 yang subsidi 7.000, nanti kan akan ada 1 iuran. Kalau 1 iuran nanti tetapkan, misalnya DJSN pernah bilang 50 sampai 75.000, misalnya dianggaplah 60.000. Bagaimana dengan kelas 3? Konsekuensinya ini naik, kan gitu. Nah, kemudian juga bagaimana PBI yang 42.000? Apakah pemerintah mau menaikkan menjadi 60.000? APBN-nya apakah mampu dan sebagainya. Nah, ini kan banyak hal yang memang harus dibicarakan, disepakati sebelum memang merilis ataupun mengungkap ya, sampai tadi 12 juta dan sebagainya. Menurut saya jelas kalau dalam proses penyelenggaraan JKN kan mengacu pada 9 prinsip. Bergotong royong. Nah, bergotong royong ini kan harus dimaknai bahwa yang mampu, yang lebih baik, yang lebih banyak upahnya membantu gitu, membantu kepada yang misalnya gajinya kecil dan sebagainya. Nah, ini kan juga bagian proses yang bagaimana amanat Undang-Undang SJSN, prinsip-prinsip itu berjalan. Nah, kalau menurut saya sih sebenarnya gini, yang sekarang sudah terjadi kan adalah pelayanan medisnya sama. Kelas 1, kelas 2, kelas 3 orang demam berdarah sama gitu. Cuman yang non medis. Nah, sekarang kan masalahnya non medis ini mau distandarkan. Iya, tapi harus jelas konsep standar itu apa. Nah itu kan artinya masih banyak pembahasan yang harus dilanjutkan. Jadi kalau menurut saya gini juga sekalian ya. Boleh nggak dilanjutkan nanti? Saya harus break dulu soalnya. Siap. Lebih utuh informasinya ya. Siap, terima kasih. Pembahasannya akan kami lanjutkan sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi.